Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah kasih waktu buat kita untuk Preskom pada hari ini. Sebelumnya selamat tahun baru Islam yang merayakan. Teman-teman sekalian, bahwa mungkin sudah beredar berita bahwa sahabat kita, teman kita, abang kita, Bapak Haji Nurul Qomar ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Brebes kemarin. Saya tentu saja atas nama teman segrup dan juga atas nama Persatuan Seniman Komedi Indonesia yang kebetulan Pak Jarod sebagai ketua umum turut prihatin dengan kondisi yang dialami oleh Pak Haji Qomar. Saya yang meluruskan bahwa berita yang beredar di mana-mana itu Pak Haji Qomar dituduh memasukkan ijazah. Sebenarnya bukan itu. Bukan memasukkan ijazah. Pak Qomar dituduh memalsukan surat keterangan lulus yang sementara ini dia tidak pernah membuat surat tersebut, dan beliau juga kenapa sampai ke tingkat banding beliau tidak terima itu karena beliau dengan tim pengacaranya minta supaya ada pembuktian di laboratorium forensik soal surat itu asli atau palsu, tapi itu tidak dipenuhi oleh pengadilan dan juga kejaksaan karena beliau sudah WA sendiri ke saya. Kemudian kalau ada berita bahwa Mas Qomar ditangkap, bukan ditangkap, tapi memang tahap pertama di pengadilan negeri beliau dijatuhi hukuman 1,5 tahun, dan beliau tidak terima itu karena ya tadi dia minta surat keterangan itu di forensik. Lalu banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah hukuman malah tambah menjadi 2 tahun. Beliau masih belum menerima karena beliau masih berharap bahwa pembuktian surat keterangan lulus asli atau palsu itu dilaksanakan, tapi tidak dilaksanakan juga. Sehingga banding ke MA, Mahkamah Agung. Dan di Mahkamah Agung itu bandingnya ditolak. Nah, karena banding ditolak, maka Kejaksaan Brebes mengeksekusi hasil keputusan MA, dan surat keputusan MA itu dilayangkan ke Bapak Haji Qomar tanggal 19 Agustus jam 10. Mas Qomar harus menjalani eksekusi itu, tapi kan karena dia di Tangerang, maka pihak kejaksaan memberikan waktu sampai sore. Jadi Mas Qomar bukan ditangkap, bukan diambil paksa, dijemput, tapi Mas Qomar datang dengan kesadaran sendiri sebagai warga negara Indonesia yang baik, mentaati hukum, memenuhi panggilan Kejaksaan Brebes. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua untuk meluruskan klarifikasi berita-berita yang beredar bahwa Mas Qomar bukan memasukkan ijazah palsu, tapi dia dituduh mengeluarkan surat keterangan lulus yang sementara masih belum terima Mas Qomar karena dia ingin membuktikan bahwa itu yang mengeluarkan, dia merasa tidak pernah mengeluarkan, jadi minta pembuktian supaya dites laboratorium forensik tapi tidak dilaksanakan. Mas Qomar itu saya jelaskan dia bukan penjahat, bukan juga koruptor yang mengambil uang negara sekian triliun. Mas Qomar itu seorang pelawak, seorang komedian, ustadz, dosen. Jadi secara etika dia orang baik-baik, bukan penjahat. Jadi itu saya rasa agak berlebihan kalau harus diborgol seperti itu, mau lari kemana dia. Sementara kita nggak usah jelaskan perbedaan kepada yang lainnya. Begitu di awal dengan baik, dilayani dengan baik ya. Jadi itu aja sih, saya prihatin atas nama teman-teman komedi. Ya, di awalnya tanggal 19 kemarin itu, 19 Agustus, saya sekitar jam 3 sore itu dapat WhatsApp dari Pak Haji Qomar soal masalah beliau. Dia menyampaikan, boleh saya bacain ya? Ya, saya bagiin juga deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam humor Indonesia ke hadapan yang terhormat Ketua Umum Paski dan seluruh jajaran pengurus serta semua teman seniman pelawak Indonesia. Dengan hormat dan mohon izin menyampaikan saat ini Rabu 19 Agustus 2020 saya diantar keluarga sedang dalam perjalanan menuju Kejaksaan Negeri Brebes, Jawa Tengah untuk memenuhi surat panggilan resmi melaksanakan eksekusi hukuman penjara di Lapas Brebes
sesuai dengan keputusan dan ketetapan Mahkamah Agung RI. Mohon maafkan atas kekurangan pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Haji Komar. Nah, itu di awal saya tahunya dari situ, kemudian saya karena ditujukan ke Paski dan teman-teman Paski, maka saya share ke WA grup Paski. Nah, itu semua pada prihatin dan memberikan support kepada Pak Haji Komar supaya lebih kuat dan diberi kesehatan selama menjalani hukuman. Terlepas dari persoalan hukum, Paski yang mana Pak Haji Komar itu adalah salah satu anggota Paski juga, dan saya juga sebagai ketua umum merasa punya tanggung jawab moral juga. Bagaimana teman-teman semuanya, semua seniman komedi Indonesia itu siapapun mendukung penuh Pak Haji Komar. Dalam arti sebagai orang negara yang baik dan taat hukum, Pak Haji Komar menjalin hukuman itu. Pastilah ada rencana untuk ke sana, tapi untuk dekat-dekat ini kita belum, karena kita menyadari lah bagaimana Pak Haji Komar menyesuaikan diri dulu kan dengan lingkungan lapasnya kan. Itu satu. Kedua, ada peraturan bahwa keluarga belum boleh besuk, semua belum boleh besuk, dia harus 2 minggu dulu di karantina sesuai protokol kesehatan. Ya, jadi kita seperti Pak Jarwo bilang bahwa kita punya rencana akan membesuk beliau, teman-teman Paski ke Brebes. Seperti teman-teman kasih tahu. Iya, tapi tetap dalam protokol, walaupun rapid testnya negatif, dia harus ikuti prosedur bahwa harus diisolasi selama 2 minggu dulu baru ke kamarnya. Gitu. Tapi kaget lah ya. Teman-teman juga, teman-teman komedi disangka udah selesai itu masalahnya kan? Udah bertahun. Karena kan itu bertahun-tahun kemarin. Kejadiannya 2 tahun ya, 2 tahun. Proses hukumnya kan terus berjalan dari pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi naik banding, kemudian ke Mahkamah Agung, terus putusan inkrah dari Mahkamah Agung dan ketetapan itu terjadi gitu kan. Ya kita sebagai teman beliau ya kaget juga atau kabar dapat seperti ini ya, gitu. Mendadak lah, kemarin seminggu yang lalu kita masih syuting sama Pak Haji Komar di TVRI. Nggak ada tanda-tanda, nggak ada berita apa-apa, ketawa-tawa aja dia. Terus tiba-tiba kayak begini ngabarin mendadak pada kemarin juga saat diterima surat dia kabarin ke kita. Jadi kita seperti kok bisa begini? Ya tentu saja sebagai sahabat yang sudah lama berkenal sama beliau dan sedikit banyak seperti itu ya, kita yakin beliau berani seperti itu, berarti yakin bahwa beliau merasa bahwa dia tidak pernah melakukan itu, tidak pernah mengeluarkan surat itu dia dan diajar kepada kita. Itu biasanya tentang istri, itu kan istri saya, itu dia yang memberi support kepada istrinya Pak Haji Komar, bahwa istri saya bilang bahwa Pak Haji Komar gak sendirian. Pak Haji Komar itu punya teman-teman yang banyak, jadi kalau ada apa-apa kita siap backup Pak Komar dan keluarga. Ya, kami dari Paski, Persatuan Seniman Komedi Indonesia, teman-teman komedian secara penuh mendukung Pak Haji Komar dalam menjalani bagian dari kehidupannya beliau, dan kita doakan semuanya berjalan dengan baik di sana. Diberikan kesehatan buat Pak Haji Komar. Insya Allah semuanya bisa kita lalui dengan baik. Dan buat teman-teman semuanya, kita ambil hikmahnya ini. Semoga kita kedepannya bisa menjalankan kehidupannya bisa lebih baik lagi. Aja sih. Amin. Ya, insya Allah kita nanti ke sana, Pak Haji Komar. Pasti. Nanti dikabarin teman-teman berangkat teman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.